Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Masyarakat Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongil, Layambat. Tuhan kiranya memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semuanya, menyatakan kasih-Nya bagi kita. Roh Kudus bekerja bagi kita. Terbukti sepanjang malam ini kita disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita melangsungkan segala aktivitas kita, mari kita membaca Alkitab dulu sebagai tuntunan jalan kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Buat pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini Bapa dapat menjadi kekuatan yang baru, menjadi penuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kedua. Dalam satu perikop, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam kebercakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau lebih berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk mengingatkan diri. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi.
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk membenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya dalam setiap langkah aktivitas kita sepanjang hari ini. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkati firman-Mu, biar kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami. Kami dituntun dalam setiap langkah-langkah kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang terus menyertai kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat Tuhan yang memberkati kami, memberkati usaha, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami. Semua diberkati oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan dengan kuat kuasa yang ajaib dan luar biasa. Pujilah Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat terkasih dimanapun kita berada, biar kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita senantiasa. Beraktivitaslah dengan mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Kau akan melihat keajaiban Tuhan akan menyertai pekerjaan sepanjang hari ini. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.